Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Renaldi Sahril Hidayat dari kelas TE2E Presensi 17. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari Costas Receiver, teman-teman, yaitu salah satu rangkaian yang digunakan untuk melakukan demodulasi sinyal DSB-SC atau kita sebut Double Sideband Suppressed Carrier. Nah, tujuan dari receiver ini adalah mengambil kembali sinyal informasi atau message sinyal yang sebelumnya telah dimodulasikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat papan tulis di belakang saya, itu mungkin rumit ya, teman-teman ya. Nah, mungkin aku bantu jelasin nih, teman-teman. Yang pertama, kita lihat di sebelah kiri dulu nih, teman-teman. Sinyal yang diterima adalah MT sama dengan ACXT cos omega CT. Apa tuh? Nah, di mana XT merupakan sinyal informasi yang telah kita ambil, teman-teman. Sinyal ini kemudian dibagi menjadi dua jalur nih. Ada jalur atas yang disebut dengan in-phase channel atau kita sebut E-channel, dan jalur bawah yang disebut dengan quadrature channel atau biasa kita sebut Q-channel, ya, teman-teman. Nah, pada jalur pertama, sinyal akan masuk ke mixer nih, teman-teman. Di sini sinyal dikalikan dengan sinyal carrier yang dihasilkan oleh VCO. Nah, VCO apa sih? Nah, VCO itu merupakan singkatan dari Voltage Controlled Oscillator, teman-teman. Yaitu di mana AC cos omega CT plus theta, seperti itu. Nah, mengapa nih kok menggunakan VCO? Karena pada DSB-SC sinyal carrier tidak ikut dikirim, sehingga receiver harus membangkitkan carriernya sendiri, teman-teman. Nah, ketika kedua sinyal dikalikan, akan muncul kedua komponen frekuensi nih, teman-teman. Frekuensi yang pertama yaitu frekuensi tinggi, yaitu sebesar 2 kali frekuensi carriernya. Sedangkan komponen yang kedua yaitu komponen yang mengandung sinyal informasi. Nah, secara matematis hasilnya menjadi AC kuadrat per 2 XT cos kali 2 kali omega CT plus theta plus cos theta. Nah, selanjutnya setelah yang tadi, sinyal melewati low pass filter nih, teman-teman. Berarti apa tuh kalau low pass filter? Berarti sinyal yang frekuensinya rendah itu akan diloloskan, teman-teman. Jadi fungsi LPF ini adalah menghilangkan komponen frekuensi tinggi, sehingga pada bagian cos 2 kali omega CT plus theta itu akan dibuang, teman-teman. Nah, ketika sudah dibuang, yang tersisa hanyalah X1T sama dengan AC kuadrat per 2 XT cos theta. Nah, ini yang disebut sebagai keluaran E-channel, teman-teman. Gitu. Nah, sekarang kita berpindah ke jalur bawah nih, teman-teman. Tadi kan sudah jalur atas. Nah, sekarang kita ke jalur bawah nih, teman-teman. Sebelum masuk ke mixer, carrier dari VCO tadi terlebih dahulu digeser sebesar 90 derajat menggunakan Hilbert transform. Hilbert transform, teman-teman. Nah, akibatnya apa sih? Akibatnya sinyal carrier berubah menjadi AC sin omega CT plus theta. Nah, carrier ini kemudian dikalikan dengan sinyal masuk. Nah,
Setelah dilakukan perkalian, hasilnya kembali terdiri dari dua komponen frekuensi lagi nih teman-teman. Jadi harus kita gimanain ya. Jadi kemudian sinyal dilewatkan menuju LPF lagi teman-teman. Sama seperti sebelumnya, komponen dengan frekuensi tinggi akan dibuang. Sehingga keluaran jalur bawah menjadi X2T sama dengan AC kuadrat per 2 XT sin theta. Nah, ini yang disebut keluaran dari Q channel. Tadi udah ada keluaran dari E channel dan juga sekarang ada Q channel, teman-teman. Nah, selanjutnya apa sih? Nah, kemudian keluaran dari E-channel dan Q-channel masuk ke blok yang namanya fase discriminator, teman-teman. Blok ini berfungsi membandingkan kedua sinyal tersebut untuk mengetahui apakah masih terdapat kesalahan fase antara carrier dari transmitter dan carrier yang dibangkitkan oleh VCO. Nah, jika masih ada perbedaan fase, maka si fase diskriminator ini akan menghasilkan sinyal error, teman-teman. Nah, sinyal error tersebut kemudian dikirim kembali ke VCO. VCO akan menyesuaikan frekuensi dan fasenya sedikit demi sedikit. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai fase carrier lokal sama dengan fase carrier aslinya. Nah, ketika receiver sudah sinkron, maka theta sama dengan 0. Kenapa tuh kok sama dengan 0? Karena sin 0 itu sama dengan 0. Maka keluaran Q channel menjadi 0. Seperti itu, teman-teman. Sedangkan untuk cos 0 itu sama dengan 1. Sehingga keluaran E channel menjadi X1T sama dengan AC kuadrat per 2 XT. Artinya sinyal informasi berhasil diperoleh kembali. Seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa costas receiver bekerja dengan membagi sinyal menjadi dua jalur. Tadi apa aja, teman-teman? Jadi ada jalur E channel dan juga Q channel. Nah, kedua jalur tersebut digunakan untuk mendeteksi kesalahan fase melalui tadi apa, teman-teman? Ya, betul sekali, melalui fase discriminator. Nah, selanjutnya VCO akan terus melakukan penyesuaian sehingga sinkron dengan carrier pengirimnya. Nah, saat kondisi sinkron tercapai, keluaran Q channel menjadi 0, sedangkan E channel menghasilkan sinyal informasi yang telah berhasil didemulasikan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.